Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam gagasan dasar dari materi BKSN kita di poin yang ketiga, krisis iman dan identitas para murid. Di dalam perjanjian baru, krisis yang menyangkut iman dan identitas ini pun dialami oleh para murid, para rasul, yaitu saat Yesus yang mereka harapkan menjadi raja atas Israel mati di kayu salib. Saat itu harapan mereka pun musnah. Tetapi kebangkitan Yesus, penampakan Yesus itu memberikan harapan baru dan kejelasan tentang siapa sesungguhnya Yesus. Dan hal itu membuat identitas mereka muncul kembali. Mari kita belajar dari 4 pengalaman para rasul yang akan membuat kita semakin dimampukan untuk tak kalah mengalami krisis apa yang harus dilakukan. 1, Bapak Ibu, mengikuti Yesus Sang Mesias. Kita sudah belajar dalam perjanjian lama, ini perjanjian baru yang sekarang, identitas para murid. Di dalam perjanjian lama kita belajar dari bangsa Israel, di mana Allah pernah berjanji kepada Raja Daud, "Hai Raja Daud, tahta dan kerajaanmu akan kukuh, kubuat kokoh selama-lamanya, tak akan pernah goyah, tak akan pernah runtuh." Tetapi apa realitanya Bapak Ibu? Kerajaan itu bukan cuma roboh, seluruh penduduknya diangkut, ditawan menjadi orang buangan di negara asing oleh kerajaan Babel, oleh kerajaan Assyria. Dan tidak sebentar Bapak Ibu, kita boleh lihat, mereka terbuang, terkalahkan tahun 722. Mesias, Sang Kristus lahir setelah Masehi. 700 tahun Bapak Ibu mereka mengalami menjadi orang yang menanti-nanti kehadiran Sang Mesias. Tetapi Allah Bapa mengutus Nabi Yeskiel untuk memberikan mereka penguatan, untuk memberikan kepada mereka kembali ke bagaimana caranya untuk kembali ke tanah terjanji, kembali ke kerajaan yang termasyhur yaitu kerajaan Israel. Kembalilah beribadah kepada Allah. Apakah bangsa Israel mendengarkan? Mendengarkan Bapak Ibu. Bangsa Israel mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Yeskiel. Mereka kembali berbakti kepada Allah Bapa, kembali menyembah Allah Bapa. Maka Allah Bapa mendengar rintihan mereka, ratapan mereka. Ini ada terdapat yang sudah kita jelaskan kemarin, cover dari buku BKSN. Perempuan, sosok perempuan yang meratap, menanti-nantikan penyelamatan dari Allah. Apakah Allah menyelamatkan setelah sekian ratus tahun mereka orang buangan? Melalui Raja Kores Bapak Ibu, bangsa Israel diselamatkan. Raja Kores berperang melawan Babel dan Babel kalah, sehingga bangsa Israel boleh pulang kembali ke tanah air. Setelah sekian ratus tahun, apakah kerajaan yang mereka dapati sama seperti waktu mereka tinggalkan? Tentu tidak. Kerajaan Israel sudah hancur, tinggal puing-puing. Yang menjadi kekuatan mereka adalah nubuat-nubuatan. Yang menjadi kekuatan mereka adalah janji Allah. Suatu saat kelak, Mesias itu, Raja Israel itu, yang akan berkuasa selama-lamanya itu, akan datang. Dan mereka menunggu-nunggu sampai saat-saat ini. Dalam pertemuan kita yang ketiga, krisis identitas para murid. Dalam perjanjian baru ini, tokoh Yesus dimunculkan. Setelah sekian lama, seluruh penduduk Israel menanti-nanti, muncullah Sang Yesus yang mampu menyembuhkan semua orang sakit, yang mampu membangkitkan orang mati. Tentu mereka sudah berpikir, ini Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Maka seluruh murid pun berlomba-lomba lari mengikuti Yesus, menjadi pengikutnya, menjadi orang terdekat, yang tadinya menjadi penjala ikan, menjadi pemungut cukai, semua meninggalkan profesinya dan memilih profesi baru, pengikut Sang Mesias. Yang ada di kepala mereka, sang raja ini, sang calon raja ini, kandidat ini, tentu akan membawa kemasyhuran kembali sebuah kerajaan Israel menjadi seperti dulu. Penduduk Israel sudah rindu untuk mengalami kenyamanan, kesejahteraan, damai, dan sukacita di tanah yang dijanjikan oleh Allah. Itu yang kita boleh lihat dari pengalaman para murid Bapak Ibu di pertemuan 1. Kita boleh lihat diri kita juga. Tak kala ada orang yang punya kuasa, punya jabatan, tentu saya ingin dekat dengan dia. Saya ingin mengikuti, ngintil, menjadi pengikutnya, bangga.
Tak kala kita dekat dengan orang yang khotbahnya seperti Yesus, mampu menggetarkan begitu banyak orang, ribuan orang, mampu menyembuhkan, mampu menyelamatkan, pasti kita bangga menjadi orang terdekatnya. Itu yang dialami para murid, tetapi apa yang kejadian yang selanjutnya di dalam kisah yang kedua, Bapak Ibu? Kematian Sang Mesias. Orang yang diagung-agungkan, diharap-harapkan untuk menjadi sang raja penyelamat mereka dari jajahan bangsa Romawi. Saat itu Yehuda sedang dijajah Romawi, Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu memahami situasi negara yang terjajah lah. Pasti ingin merdeka di tangan Sang Mesias. Orang yang dianggap bisa menjadi raja yang luar biasa itu ternyata mati ngenes, mati dengan sungguh luar biasa. Mati disalib. Bapak Ibu, di dalam gelora para murid tak kalah mengikuti Yesus, betapa bangganya Petrus berkata waktu Yesus menubuatkan, aku akan mati, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Petrus langsung murka. Tidak akan seperti itu ceritanya Yesus, engkau akan menjadi raja. Tetapi Yesus mengamuk, hai iblis keluarlah. Itu tak kalah Petrus masih bangga menjadi pengikut Yesus. Juga ada peristiwa di mana 2 orang murid sampai bilang, oh Yesus, jika engkau nanti memiliki kuasa yang luar biasa, dudukan aku di kanan, dudukan aku di kiri. Saking pinginnya Yesus menjadi raja. Dan yang lebih luar biasa lagi, tak kalah Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Petrus langsung menghunus pedang, memutuskan telinga orang yang menangkap. Langsung membela, langsung berani berkorban. Karena dia menganggap Yesus adalah sang raja yang luar biasa. Kita lihat tak kala Yesus ini mati. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Disalib, kemudian mati. Apakah ada yang membela seperti Petrus dengan gagah? Lari Bapak Ibu. Menyangkal sampai 3 kali. Engkau kenal dengan dia? Tidak. Ada yang mengikuti Yesus ngintil sampai dia ke Golgota? Pasti tidak. Semua murid yang ada hanya rasa takut. Pergi dan tidak mengakui bahwa saya murid Yesus. Para murid mengalami krisis identitas. Yang tadinya begitu bangga memiliki identitas menjadi pengikut Sang Kristus. Sekarang memiliki rasa takut yang luar biasa. Pulang ke kampung halaman menjadi kembali dengan profesi semula. Yang tadinya ingin menjadi pengikut Yesus, kembali menjadi penjala ikan. Itu saat nanti Yesus berjumpai dia di perjalanan ke Emmaus. Itu perjalanan pulang kampungnya para murid Bapak Ibu. Setelah mendengar Yesus ditangkap, dibunuh, disesah, didera, mati di kayu salib, murid kocar-kacir. Semua bersembunyi, masuk ke dalam rumah dan dikunci. Tidak ada lagi yang berani keluar saking takut, pasti dibunuh. Karena sang guru sudah mati duluan. Ada yang pulang kampung dan kembali kepada profesinya semula. Krisis hinggap pada diri para rasul, Bapak Ibu. Seperti itulah peristiwa saat itu kita bisa ikut merasakan. Tidak hanya di dalam perjanjian baru, mungkin di zaman sekarang, nanti kita akan di pertemuan keempat. Krisis yang dialami para murid tentu juga pernah dialami oleh kita. Orang yang sampai punya rasa takut luar biasa seperti para murid, tapi pasti orang yang sudah mengalami krisis identitas. Mari kita lihat apa solusinya di pertemuan ketiga, di pengalaman yang ketiga. Bapak Ibu, Yesus bangkit. Pagi-pagi benar, perempuan mengunjungi untuk merawat jenazah. Kubur kosong, Yesus sudah bangkit. Itu pun ada di dalam gambar cover yang kemarin sudah kita bahas. Kubur kosong, Yesus menjumpai. Aku sudah berkata, aku akan bangkit. Apakah perempuan yang menjumpai itu langsung percaya? Tentu tidak. Tetapi dia lari mencari para murid untuk mewartakan. Dan di hari yang sama, Yesus juga menampakkan dirinya dalam perjalanan 2 murid ke Emmaus. 2 murid yang
Dari Yerusalem pulang kampung, dalam perjalanan berjumpa dengan Yesus. Yesus menampakkan diri. Mereka taunya ingin pulang menjadi penjala ikan lagi karena profesi aslinya sudah runtuh dengan kematian Yesus. Begitu muncul Yesus dan mengatakan, inilah aku. Para murid kembali bergelora dan langsung lari pulang kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kepada para rasul yang masih tinggal di rumah yang terkunci. Dia mengabarkan, saya berjumpa dengan Yesus, dan seterusnya. Bapak Ibu boleh baca dari kisah perjanjian baru di 3 Injil itu. Sampai akhirnya Yesus muncul lagi di tengah para murid, termaksud ada Thomas di situ. Di dalam rumah yang terkunci, Yesus masuk dan kembali bilang, inilah aku. Identitas para murid kembali. Apa yang membuat identitasnya kembali? Yesus yang saya ikuti bukan Yesus yang mati. Yesus yang hidup dan bukan untuk raja di dunia ini sesuai konsep para murid. Tetapi Yesus yang menjadi raja untuk surgawi. Yang mampu kokoh, tak goyah, selama-lamanya, kekal, abadi. Itu yang konsep Allah Bapa. Dan mereka sudah harus merubah pikiran yang pertama, pola pikir para murid yang pertama, yang hendak menjadikan Yesus hanya raja dunia. Hanya raja di dunia. Pada kenyataannya, Yesus raja bukan hanya di dunia, tetapi juga di surga. Itu kembali membangkitkan Bapak Ibu dari hati para murid, identitas para murid yang sempat hilang, sempat lari ketakutan. Berbalik 190 derajat, pulang, profesinya kembali. Yang tadi ketakutan, sungguh luar biasa. Bapak Ibu boleh lihat dalam kisah Pentakosta, cover sudah saya sharekan yang di hari pertama, ada 7 karunia Roh Kudus itu. Dengan hari Pentakosta, mereka dibuat menjadi orang-orang yang sungguh berani. Bahkan mati bersama Yesus adalah sebuah keuntungan. Itu sudah tertulis di dalam kitab suci. Berlomba-lomba untuk mewartakan kasih Allah. Tak ada lagi rasa takut. Entah mau dipenjara, entah mau dimakan singa, entah mau disalib terbalik. Tidak ada lagi lah yang mereka khawatirkan. Kecuali ingin mewartakan Allah, Yesus sungguh Allah. Yesus sungguh anak manusia. Dan ini di closing di yang keempat. Yesus Kristus manusia. Kita boleh melihat siapa sih anak manusia itu? Anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga. Dia bukan anak manusia yang datang dari dunia. Allah memberikan kepadanya kuasa, kemuliaan sebagai seorang raja, kekal abadi untuk selama-lamanya. Kerajaan surga tidak pernah musnah, Bapak Ibu. Jelas bahwa kerajaan ini bukan kerajaan dunia, karena kerajaan dunia pasti musnah. Kerajaan yang dipimpin oleh Yesus tidak akan pernah musnah. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati juga memberikan pemahaman baru, memberikan pemahaman identitas baru, bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Seperti itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita yang di gagasan pokok yang ketiga ini. Jadi kita sudah belajar dari krisis identitas bangsa Israel, dan mereka boleh keluar, mereka boleh selesai, mereka boleh kembali ke tanah terjanji, mereka boleh kembali beriman kepada Allah. Kemudian krisis identitas para murid juga boleh selesai. Yang tadinya mereka mengharapkan Yesus jadi raja, ternyata mati, mereka mengalami krisis, tapi akhirnya kembali dibangkitkan oleh penampakan-penampakan Yesus, oleh kebangkitan Yesus yang menyatakan diri bahwa sungguh Yesus adalah anak manusia. Silakan dihendapkan kembali Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan ke pertemuan yang keempat, gagasan dasar yang keempat, yaitu krisis dan identitas, krisis iman dan identitas dari kita semua, umat Katolik. Jadi mulai dari perjanjian lama ada krisis, perjanjian baru ada krisis, dan di zaman modern ini pun ada krisis. Siapa yang mengalami krisis di zaman modern? Kita semua orang beriman.